Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuliana. Saya ingin mempresentasikan tentang memahami makna Sumpah Pemuda. Nah, di slide pertama ini kita akan membahas bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda. Seperti yang diungkap Sudiono dalam buku Perhimpunan Indonesia, lahirnya Sumpah Pemuda diawali dengan diadakannya Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928 di Batavia, Jakarta. Karena masih ada perbedaan pandangan dari hasil Kongres Pemuda 1, lalu diadakan kembali Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 1928. Hari pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jonglingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik, dan hari kedua dilaksanakan di Gedung Osjava yang sekarang disebut Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan dilaksanakannya Kongres Pemuda 2 ini yang pertama itu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Nah, terus yang kedua membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada tanggal 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda 2 bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda itu, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini memiliki banyak sekali makna. Di bait pertama, di makna yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Di sini terdapat kata tumpah darah yang satu. Tumpah darah diartikan sebagai perjuangan atau berbuat dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, baik memperjuangkan hidup, kemerdekaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian kata tumpah darah dihubungkan dengan tanah air. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, tanah air. Berarti artinya yaitu kampung halaman, tempat tinggal, dan sebagainya. Makna dari kalimat ini menegaskan jika apapun perjuangan yang dilakukan dari Indonesia itu untuk Indonesia sendiri. Makna dari bait pertama Sumpah Pemuda ini adalah mengharumkan nama Indonesia di mata internasional, menjaga alam dan lingkungan Indonesia, menghargai sejarahnya, dan berusaha menjadi terbaik bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya sendiri. Nah, terus di bait yang kedua berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di sini terdapat makna, yaitu bahwa seorang pemuda Indonesia harus mengaku sebagai bangsa Indonesia, bukan mengaku sebagai suku daerahnya masing-masing. Jadi walaupun kita tuh banyak suku, banyak daerah yang berbeda-beda, tapi kita harus mengaku kalau kita itu Indonesia gitu. Dari makna ini akan memunculkan rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh, serta rasa toleran sesama bangsa Indonesia. Sikap yang sesuai dari Sumpah Pemuda bait kedua ini yaitu melestarikan budaya Indonesia, tidak mudah meniru budaya asing, bangga dengan bangsanya, dan selalu menjaga nama baik Indonesia.
Nah, terus di bait yang ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam kalimat ini sangat jelas ya kalau misalnya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, di mana bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi yang resmi di wilayah Indonesia. Kata menjunjung tinggi berarti mengangkat setinggi mungkin bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya. Hal ini bisa dilakukan dengan meresapi dan memahami bahasa tersebut serta mempraktikkannya dengan baik dan benar supaya tidak lekang termakan oleh zaman. Jadi walaupun kita tuh kan Indonesia banyak berbagai macam daerah, banyak berbagai macam bahasa juga, tapi bahasa pemersatu dari semua perbedaan itu yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah kita memahami makna Sumpah Pemuda dari tiap baitnya, ternyata terdapat banyak makna lain dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar juga, kita harus menghargai bentuk perjuangan pemuda-pemudi Indonesia. Karena kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa, Indonesia tuh nggak bisa merdeka gitu. Berkat perjuangan mereka, Indonesia bisa seperti sekarang gitu, merdeka, lepas dari jajahan-jajahan gitu. Terus yang kedua, memberikan semangat untuk berjuang. Sumpah Pemuda yang dicetuskan dengan semangat berkobar-kobar oleh pemuda dan pemudi saat itu memberikan semangat untuk para generasi penerus, khususnya pelajar. Semangat yang ditunjukkan melalui bunyi Sumpah Pemuda dapat menjadi contoh bagi pelajar untuk semangat dalam melakukan sesuatu. Terus yang ketiga, memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati gitu. Bentuk kecintaan terhadap tanah air yang sangat mungkin dilakukan oleh pelajar adalah belajar dengan baik untuk mengharumkan nama bangsa. Belajar merupakan salah satu bentuk cinta tanah air karena melalui belajar seorang dapat bertambah ilmunya dan menerapkan ilmu demi kemajuan Indonesia. Terus yang keempat, memberikan penekanan untuk bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, bangga menjadi bagian dari negara Indonesia merupakan salah satu makna dari bunyi Sumpah Pemuda. Menjadi bagian dari negara Indonesia merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemuda dan pemudi saat itu. Kita bisa melihat seberapa bangganya pemuda dan pemudi saat itu ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, di sisi lain, kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi bagian dari Indonesia? Itu ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu kita tuh bangga dong kalau misalnya Indonesia tuh punya ribuan pulau gitu. Indonesia punya banyak banget keragaman bahasa di setiap daerahnya. Terus Indonesia memiliki budaya-budaya yang beragam banget gitu di setiap daerahnya. Itu pasti berbeda-beda kan. Terus Indonesia juga terkenal ramah di mata dunia gitu. Makanya kenapa itu beberapa alasan kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah,